Orang yang baca Quran ini, Allah pilih lidah dia, Allah pilih hati dia, Allah pilih diri orang itu, Allah pilih nama dia, Allah pilih hamba itu untuk membaca kalamullah. Selalu letakkan dalam pemikiran ataupun dalam hati kita, kita nak tak jadi pilihan Allah. Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh muliakan siapa saja yang engkau kehendaki, yakni Allah kehendaki, dan Allah boleh hinakan siapa jua yang Allah kehendaki. Tak pernahkah dalam hati kita terfikir bagaimana nak menempatkan diri dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk memiliki kemuliaan, ketinggian, hidayah, petunjuk, sedangkan Al-Quran sudah berada di tangan kita. Apa ukuran hadis untuk menetapkan seseorang ini bisa dijadikan calon pasangan hidup? Apakah ukuran cantik dan ganteng pada fisiknya, atau jangan-jangan pada sesuatu yang lain? Istri Nabi ada berapa? Lebih daripada 4 ya. Di antara mereka ada yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cantiknya luar biasa, bahkan disebut Humairah yang kemerah-merahan. Ada lagi Zainab. Zainab ini luar biasa cantiknya, yang kalau dilihat mata tidak berkedip, kepala atau wajah tidak berpaling. Tapi tahukah Anda, dalam kehidupan Nabi sampai akhir hayatnya, perempuan-perempuan istri Nabi ini yang sangat mulia itu nggak pernah disebut bahkan dalam mimpinya. Yang dipanggil itu selalu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sifat kecantikan, keindahan Khadijah ini yang tidak tampak dalam sifat-sifat fisiknya. Sayyidah Khadijah, begitu suami melihat beliau itu setengah kegelisahan hilang. Musuh-musuh Allah kalau menghancurkan kaum muslimin dengan senjata, mereka tidak akan mampu. Mereka tidak mampu dengan senjata, maka cara yang paling jitu adalah merusak wanita kita, dijadikan wanita kita seperti mereka, tidak punya rasa malu, maka mereka akan hancur sendiri dalamnya. Naudzubillah. Musuh-musuh Allah akan menghancurkan umat Islam adalah dengan wanitanya, sehingga wanitanya mengikuti gaya hidup mereka, pamer kecantikan, sampai wanitanya adalah wanita rendah yang nilainya hanya materi saja. Tapi dalam Islam nilainya bukan materi, nilainya adalah kemuliaan, pengagungan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan nilai dengan uang. Kalau negeri kafir, seorang wanita ada nilainya jika dia punya kecantikan atau punya duit. Sudah nggak cantik, nggak punya duit, sampah. Tapi dalam Islam tidak. Maka rugi dan rugi dan rugi. Hai Anda wanita muslimah, Anda mengikuti cara hidupnya orang kafir. Mar'ah berasal dari muru'ah, di antara maknanya sifat rasa yang sangat dalam. Makanya orang Arab menyebutkan satu peribahasa yang sangat dalam sekali. Al-mar'atu kal mir'ah. Tulisannya sama, cuman pemahamannya berbeda. Beda satu harokat saja. Mar'ah kal mir'ah. Mir'ah itu cermin. Perempuan itu layaknya cermin. Makanya jangan heran kalau perempuan sering lekat dengan cermin. Ibu dandan sudah rapi, bagus, turun dari mobil lihat kaca spion lagi. Masuk ke hotel lihat jendela, tampil lagi gitu kan. Itu normal Pak. Itu biasa Bu. Tapi yang paling menarik, bagian terakhir sensitivitasnya kenapa disebut dengan mar'ah? Saya tanya pada bapak atau bahkan ibu. Kalau ada cermin, kaca cermin, saya kemudian lempar sampai dengan pecah. Bisa nggak dirangkai kembali? Jangan salah, bisa. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Demikian perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyawa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Ahwat, jaga auratmu baik-baik, jaga hatimu baik-baik. Ahwat nih, ini Islam dimuliakan, bahkan di Quran spesial. Quran surat
An-Nisa. Spesial membicarakan tentang wanita. Spesial banget wanita. Bahkan dijaga banget auratnya, ditutup rapat-rapat. Intan berlian permata itulah dirimu. Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu. Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita berarti. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita berarti. Berbicara tentang perjuangan, tentu mengingatkan kita kepada sosok wanita yang sangat mulia. Beliau adalah bintang pertama di antara gugusan bintang nubuwah. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Allah dari kalangan kaum wanita. Sikap menjaga diri dan ketakwaan semerbak mewangi hingga memenuhi segala penjuru alam. Ya, beliau adalah At-Tahirah Khadijah, wanita suci, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singlillah, orang yang tetap menjaga karena takut kepada Allah. Dia tanamkan 3 hal dalam dirinya. Ibnu Taimiyah menyampaikan, pertama, 1, dia tanamkan khauf ke dalam dirinya. Takut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertahankan dirinya sendiri bukan karena ia ingin sendiri. Ia ingin segera menyelesaikan kesendirian ini dengan cara yang hak, dengan cara yang syar'i. Tapi ia kemudian berusaha mempertahankan dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tanamkan ke dalam dirinya khauf, takut. 2, roja, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin jodoh sudah ada yang ngatur, cukup saya mengikuti Sang Maha Pengatur. Kemudian yang ketiga, dia tanamkan hub dalam dirinya, kecintaan yang hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya biar bisa move on? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Doa aja tuh, begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ngasih ganti yang lebih baik. Pasti 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Melangitkan doa untuk cinta adalah sebaik-baiknya mencintai dengan cara yang baik. Aku mencintaimu dalam diamku. Meski diam, bukan berarti aku tidak memperjuangkanmu. Untukmu, seseorang yang akan menjadi pelengkap takdirku. Meski untuk sementara kita terpisah jarak, waktu dan ruang semesta. Semoga kita selalu dipeluk oleh doa yang sama. Aku tidak mengkhawatirkan kita yang saat ini belum jumpa, karena aku tahu setiap hal baik akan datang tepat sesuai waktu. Saat waktunya tiba, semoga aku tidak melewatkanmu. Begitu pula dengan kamu kepadaku. Sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan direstui oleh